Kota santri adalah Ustaz Ali. Ya, Ustaz Ali adalah kota santri. Kedua nama ini saling identik dan lekat satu sama lain. Tak bisa dilepaskan. Entah sejak kapan simbiosa ini bermula dan terus beriringan hingga sekarang. Kota santri adalah julukan atau sebutan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang memang dikenal kental dengan denyut kehidupan santri dan pesantren. Ustaz Ali adalah sapaan karib Kiai Haji Ali Nuruddin, ulama muda yang memiliki banyak santri dan pengikut, karena sikap sifatnya yang membumi dan bisa membaur lintas kalangan. Dari kalangan kiai sepuh hingga para buruh. Dari kaum ibu-ibu hingga anak muda milenial, semua mengenal dan akrab dengan Ustaz Ali. Komunikasi saya, interaksi saya gitu ya. Jadi untuk nganu nggih. Dapat napa niku ngasih contoh yang lebih baik ke depannya. Ada pertanyaan yang lebih baik lagi gitu. Doain nanti kalau. Ya, karena ini merupakan satu pelaksanaan perekonomian mikro yang bisa berkembang di masyarakat. Tentunya seperti itu. Di kota santri Kaliwungu inilah Ali Nuruddin lahir dan dibesarkan, tepatnya di Kampung Sari Baru, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu. Kelahiran Kendal, tanggal 23 Juni tahun 1966, anak keenam dari 7 bersaudara pasangan Kiai Haji Sukaimi dan Hajah Romlah ini boleh disebut beruntung karena hidup di tengah keluarga agamis. Kalau berbanding saya gitu. Saya selalu saya gitu. Kalau mengenal sampai dari santri. Sejak 2010 silam, Ustaz Ali mulai mendiami rumah, atau lebih tepat disebut istana megahnya di Jabal, Perum Karya Sejahtera nomor 1, RT 01 RW 12, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tak berselang lama tinggal di istananya yang berdiri di atas lahan seluas 1.400 meter persegi itu, Ustaz Ali mendirikan pondok pesantren Putri Tahfizul Quran Jabal Nur. Nama Jabal Nur diberikan oleh Kiai Haji Dimyati Rois, yang sekaligus melakukan peletakan batu pertama, sekira Mei tahun 2010. Jauh sebelumnya, seputar 1998, di samping kiri kediamannya, Ustaz Ali bersama masyarakat sekitar telah terlebih dulu mendirikan Masjid Jabal Nur yang tak kalah megah. Saat ini sedikitnya tercatat 100 santriwati dari berbagai penjuru tanah air yang menimba ilmu di Ponpes Jabal Nur. Sebagai pengasuh, keseharian Ustaz Ali tidak lepas dari jadwal pembelajaran Ponpes Jabal Nur. Semisal, saban Senin Kamis Sabtu, pukul 9 hingga 10 pagi menggelar pengajian kitab hadis, Muhtarul Ahadits, yang berisi hadis-hadis pilihan hadis riwayat atau HR Bukhari dan Muslim. Kemudian setiap Jumat malam Sabtu, selepas Isya, memimpin pengajian rutin bersama santri dan masyarakat, mengupas kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi, berisi tentang Al-Quran dan hadis berdasar makalah atau perkataan para sahabat Rasulullah. Khusus untuk Jumat malam Sabtu Wage, digelar istighosah yang diikuti santri dan masyarakat. Selain itu, bagi santri-santrinya, ada aktivitas jamiahan malam Jumat, yang berisi pembacaan barzanji dan solawat, dilanjut dengan khitobah atau latihan berpidato di kalangan mereka sendiri. Di lantai 2 rumah megah Ustaz Ali juga terdapat aula, yang biasa digunakan untuk menggelar rapat para ustaz dan asatid. Sungguh menyesakan, ketika semua aktivitas kesantrian dan keagamaan itu harus terbatasi, bahkan terhenti sementara akibat deraan pandemi COVID-19 di hampir 2 tahun belakangan ini. Ya, alhamdulillah dalam situasi yang seperti ini, masa pandemi, kegiatan semuanya berjalan dengan bagus, terutama majelis dan lain sebagainya. Memang pada waktu itu sempat berhenti karena memang situasi kondisi keadaan.
keduanya adalah bagaimana untuk supaya membimbing masyarakat itu protokol kesehatan juga, menghindari kerumunan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mending ya, artinya sudah bisa dikatakan level 2. Alhamdulillah baru dimulai, karena apapun itu sangat penting untuk membimbing generasi-generasi muda, juga masyarakat kita yang perlu sekali kesemangatan, perlu sekali diisi tentang kaitan dengan agama yang bisa menyejukkan. Dalam situasi yang seperti ini sangat dibutuhkan untuk supaya pembenahan terutama akhlak dan adab yang ada di masyarakat. Ya, sangat berpengaruh. Memang pandemi ini tidak hanya persoalan dengan agama saja ya, dengan kegiatan agama juga dampaknya itu sangat luas sekali, baik itu budaya, baik itu seni juga yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya Kaliwungu ya pada umumnya. Memang ada batasan-batasan, sehingga sudah lama sekali pengajian malam Sabtu yang biasanya dengan ratusan masyarakat dengan santri itu diliburkan, karena untuk menjaga kondusif situasi agar masyarakat ini terhindar dari corona ini. Di sela kesibukan religiusitasnya, Ustaz Ali ternyata juga kuyuk dengan berbagai jabatan di organisasi kemasyarakatan atau ormas maupun partai politik atau parpol. Selain sebagai pengasuh Ponpes Jabal Nur, Ustaz Ali tercatat menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Kendal dan Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah. Kemudian Penasihat Srikandi Pemuda Pancasila atau PP Jateng, Penasihat Lembaga Anti Narkoba atau LAN Jateng, serta Ketua Paguyuban Sokolimo Kabupaten Kendal dan Ketua Pembina Yayasan Yatim Piatu Al-Ikhlas, Kaliwungu, Kendal. Rekam jejak politik paling menonjol adalah ketika Ustaz Ali ikut pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 Kabupaten Kendal, sebagai calon bupati berpasangan dengan Yekti Handayani atau Nurani. Meski langkahnya terhenti dan gagal memenangi kontestasi, Ustaz Ali tak pernah merasa kecewa. Dia mengaku sedari awal sudah siap menang, siap kalah. Sebaliknya, kini Ustaz Ali justru nyaman sebagai rakyat biasa yang siap memberikan saran, kritikan, dan masukan membangun bagi pemerintahan yang sekarang. Saya kira itu wajar, standar untuk penanganan COVID-19. Ya standar, tapi ya sudah bagus lah. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Kendal itu sangat-sangat menyadari, kesadarannya sangat tinggi. Ya bisa dikatakan dibanding daerah-daerah lain. Sehingga alhamdulillah di Kabupaten Kendal ini cepat terkendali karena kerjasama pemerintah ya dengan masyarakat dan tokoh masyarakat yang terjalin dengan baik. Ya tentunya kalau dilihat tidak jauh beda, namun kebijakan dan rumusan yang kita laksanakan tetap ada bedanya, tidak akan sama. Namun pilkada kemarin itu bisa diambil hikmah yang besar. Ternyata begitu antusias masyarakat untuk memilih calon-calon pilkada dengan betul-betul konsekuen, kondusif, aman, yang penting aman dan nyaman. Itu namanya pendidikan politik. Ya ini masukan bahwa pemimpin Kabupaten Kendal itu harus lebih dekat dengan masyarakat. Karena penyerapan aspirasi yang dirasakan masyarakat itu harus secara langsung mendengar dari keluhan masyarakat. Jadi tidak ada jarak antara pimpinan dengan masyarakat. Karena seorang pemimpin dipilih oleh masyarakat, maka sudah berkewajiban
kedekatan antara pimpinan dengan masyarakat jangan ada jarak, sehingga tahu apa yang akan dilakukan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, ada kesan eksklusif karena ini masukan-masukan dari masyarakat bawah ya. Jadi mereka menginginkan kedekatannya seorang pemimpin atau terjun di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak mereka itu terjun ke desa per desa yang diharapkan masyarakat seperti itu. Jadi tidak pandang bulu dan tidak terlalu eksklusif. Jadi sangat-sangat harus merakyat. Harusnya di event-event apapun, dari undangan masyarakat apapun harus banyak didatangi. Nah, sehingga masyarakat itu merasa senang, merasa terayomi, jadi tidak dibedakan. Artinya bahwa benar-benar bahwa seorang pemimpin kenal adalah milik umat dan masyarakat. Bagi Ustaz Ali, kehidupan yang dilakoninya kini malah dirasa lebih menenangkan. Dengan terus mengembangkan kepekaan sosial, utamanya bagi kalangan yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Workshop Teknologi Informasi Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas Ponpes Jabal Nur, bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja yang didirikan 2019 lalu, merupakan salah satu bukti kepedulian Ustaz Ali bagi anak-anak muda yang membutuhkan ilmu dan keterampilan menuju dunia kerja secara cuma-cuma. Cukup beralasan, sebab, dalam pengamatan Ustaz Ali, kota santri Kaliwungu kini lebih disesaki para pedagang, khususnya kuliner. Dominasi para pejuang rupiah itu seolah membiaskan julukan kota santri, yang semestinya riuh lalu lalang para santri, menjadi kota kuliner. Jadi kalau pendapat saya bahwa kuliner itu bisa maju, bisa terangkat, sebenarnya itu didukung oleh para santri. Karena para santri itu kan mengangkat perekonomian yang ada di masyarakat. Di dalam perekonomian itu kan ada kuliner, ada pasar bumbu, lain sebagainya yang dibutuhkan santri-santri yang ada di Kaliwungu. Insya Allah itu tidak akan menenggelamkan kesantriannya, kewantekannya kota santri Kaliwungu, itu tidak bisa. Karena yang mengangkat atau yang meramaikan kuliner diantaranya ya para santri itu. Pagi-pagi atau hari Jumat pas liburan, kalau santri itu bertebaran di lingkungannya, banyak yang jualan kuliner masing-masing, yang beli ya para santri, khususnya para santri, umumnya masyarakat. Ya, bisa dikatakan bahwa adanya kuliner tersebut hidup, ya itu didukung oleh para santri yang banyak jajan, banyak berbelanja. Karena kebanyakan para pengasuh pondok pesantren itu mempersilahkan santri itu mau belanja atau mau jajan pada waktu-waktu istirahat di lingkungan pondok pesantren terkait itu. Jadi jelasnya memang itu ada pengaruh. Namun bagaimana mengeseimbangkan antara kemajuan industri yang ada di kota santri itu bagaimana bisa selaras, bagaimana supaya memperkuat kearifan lokal, yang artinya bagaimana pemerintah daerah ini kerjasama dengan baik antara tokoh-tokoh ulama dengan pemerintah daerah, puspida seperti bupati, kapolres, dandim, dan semuanya yang terkait di pemerintah daerah, bagaimana supaya mengeseimbangkan ya kota santri yang ada di Kaliwungu yang ditempati oleh kawasan ekonomi khusus nanti berwujud industri akan selalu terjaga, sehingga bagaimana keduanya itu bisa maju. Kota santrinya itu tetap akan syiar, perekonomian yang ada di Kabupaten Kendal juga akan maju. Tentang persoalan keseimbangan itu nanti kan ada peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Pemda
Di situ ada Kapolres, ada Dandim yang mengatur nanti kemajuan-kemajuan dari industri itu. Kan para investor itu pasti akan berdatangan dari luar daerah, mungkin dari luar negeri pula. Nanti akan terjadi berdiri hotel dan tempat hiburan. Namun semuanya itu tidak akan lepas dari nasihat-nasihat para ulama dan terjaga keamanan oleh Bapak Kapolres, Kapolsek ya, dari bawahannya, dan dari pemerintah daerah sebagai aturannya dan kebijakannya, sehingga bisa sinkronisasi antara tokoh ulama dengan pemerintah daerah. Keseimbangan itu bisa terwujud, insya Allah perekonomian itu akan maju, kota santrinya pun akan selalu tidak tergilas oleh keadaan teknologi atau perindustrian yang sangat maju. Saat ini, bersama istri tercinta, Hajah Qonaah, Putri Kiai Haji Faricin dan Nyai Hajah Zulaikah, Ustaz Ali hidup bahagia di tengah 5 putra-putri mereka. Nidaul Milah 21 tahun, Muhammad Salman Nuruddin 19 tahun, Hanum Mawardah 17 tahun, Ahmad Kosasi 15 tahun, dan Aina Marziah 12 tahun. Betapa tak akan pernah habis Ustaz Ali mengupas kota santri. Sebagaimana masyarakat kota santri yang tidak berbatas mengenal Ustaz Ali. Ya, dikarenakan bahwa kita harus ingat bahwa kejadian manusia itu diterangkan dalam kitab Arba'in Nawawi dalam hadis bahwa kejadian manusia dari mulai tetes mani setelah 4 hari kemudian berupa segumpal darah, setelah 120 hari Allah perintahkan kepada malaikat suruh mencatat nasibnya, rezekinya, ajalnya, ilmunya, terus termasuk ahli neraka, termasuk ahli surga atau ahli neraka. Itu semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti setelah ada hadis seperti itu terus apa gunanya kita kalau kita ibadah, kalau catatannya itu kita ahli neraka. Nah, terkadang itu pengertian atau yang salah, mereka beranggapan seperti itu. Sebab di dalam ayat Allah bahwa di dalam surat Al-Hadid itu ditandaskan. Dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Maknanya wallahu a'lam bimuradi, bahwa tidak ada kejadian di bumi ini, musibah dan ujian yang didatangkan oleh Allah illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali dari semuanya yang diturunkan oleh Allah, musibah dan ujian itu sudah ditulis sebelum manusia itu lahir. Namun ada ayat di situ, inna dzalika 'alallahi yasir. Ini nunnya nun taukid. Sesungguhnya dari kejadian yang sudah ditetapkan, sudah ditulis oleh Allah semuanya, bagi Allah itu sangat mudah untuk merubahnya. Apa yang Allah merubah keputusannya, yaitu kita diwajibkan untuk berdoa kepada Allah. Umpamanya ini umur sudah ditetapkan, ini umur si fulan 40 tahun, ini termasuk rezekinya sedikit, ini termasuk orang alinar umpamanya. Tapi si hamba tersebut itu diwajibkan oleh Allah untuk meminta dan berikhtiar. Bukan misalnya sudah dicatat, sudahlah kita percuma, itu salah. Itu namanya putus asa. Dan mereka berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, minta ya Allah berikan panjang umur. Kenapa sudah ditetapkan umur kok minta panjang umur? Ya karena itu adalah satu permohonan yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa manusia suruh berikhtiar memohon kepada Allah.
kalau doa itu dikabulkan, yang umurnya 40 tahun terus minta panjang umur, kalau Allah mengabulkan, keputusan Allah yang bisa merubah adalah Allah sendiri. Sebab Allah punya sifat jaiz satu, tarkuli kuli mumkinin kafilihi. Apapun yang akan diperbuat oleh Allah, baik itu yang baik dan buruk, itu adalah hak Allah yang manusia tidak akan bisa untuk menentukan kepastian itu. Ini menandaskan bahwa manusia adalah al-insanu malal khata' wa nisyan. Manusia adalah makhluk yang banyak salah, yang banyak keliru, dan manusia merupakan makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak punya kekuatan. Ya, semuanya adalah keputusan dan kepastian dari Allah. Itu berkaitan dengan ayat wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang engkau tidak sukai itu lebih baik bagimu. Terkadang apa yang kamu sukai belum tentu baik bagimu. Sehingga Allah itu mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita, sebab Allah yang maha tahu tolak ukur hambanya, karena Allah yang menciptakan kita. Dan kita ridho, kita ikhlas terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada putus asa dan putus harapan. Sebab Allah memerintahkan kita wajib berdoa kepada Allah, berikhtiar, karena dalam ayat Al-Hadid itu ada tambahan, ada ayat berikutnya, inna dzalika 'alallāhi yasir. Jadi semuanya yang sudah ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu bukan berarti manusia suruh tidak berbuat, tapi Allah memerintahkan manusia berbuat ibadah, takwa kepada Allah, dan berdoa, memohon kepada Allah. Yang bisa merubah keputusan Allah adalah doa yang mustajabah.